Sobat BMTV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program kesayangan kita Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Dan di kesempatan kali ini Bella sudah berkunjung gitu kan di salah satu yayasan Panti Jati Adulam Ministry. Dan di sebelah saya gitu kan sudah ada Bu Kristiana. Nah, Bu Kristiana ini sebagai pendiri ya Bu ya? Ya. Pendiri dari yayasan ini. Mungkin Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu ke Sobat BMTV dimanapun kalian berada gitu. Kaget aku ada ini. Monggo Bu. Ya. Salam, nama saya Kristiana Irnawati. Kami sebagai seorang istri dari Bapak Robert Nadia, kami hanya mendampingi suami untuk melayani seperti ini ya. Wow. Oke, mungkin tadi tuh kita tuh sudah sedikit cerita-cerita gitu ya tentang latar belakang nih pendirian Adulam Ministry gitu. Mungkin Ibu bisa di-share gak sih Bu cerita awalnya kenapa sih kok bisa membangun sampai akhirnya membangun Adulam Ministry ini? Iya. Ceritanya gimana Bu? Pertama-tama kan kita mulai dari 20 Agustus 2007. Itu kami buka pelayanan seperti ini, namanya Wisma Sion. Karena berhubung Wisma Sion itu kan seakan-akan terlalu agamis ya. Saya lihat kan terlalu ke Kristen. Saya kurang begitu setuju memang sama Bapak. Pak, kok terlalu agamis toh Pak, terlalu ke Kristen. Jadi kan kurang luas. 2007 Agustus kami buka pelayanan di daerah Teluan, di daerah Nglawu dari 3 orang, kemudian bertambah menjadi 10 orang, kemudian menjadi 15 orang. Pelayanan itu tetap eksis. Wow. Dari 2007 sampai dengan 2008 kami kontrak di daerah itu 1 tahun. Kemudian oleh masyarakat sekitar karena semakin bertambah anak kan semakin ada kebisingan, berisik kadang itu, kadang kami terapi anak aduh so ada seperti itu. Akhirnya timbullah di sekitar kami tidak menyetujui untuk pelayanan seperti itu. Oleh karena itu kami pindah 2009, kami minta waktu ke mereka, kami dikasih waktu, kami pindah di daerah Polokarto di desa Jati Kidul. 2009 kami mulai mengurus izin. 2009 itu tahun 2009 kami mengurus izin di daerah Jati Kidul itu karena jati itu kan dari kata sejati. Iya. Saya bilang sejati itu kan dari hati. Kalau kita melayani seperti ini harus dari hati. Oleh karena itu kami tambahinlah kata jati. Iya. Karena satu jati itu juga kuat. Di mana di Jawa itu kalau pohon jati itu kan kuat. Nah, akhirnya timbullah Jati Adulam Ministry. Adulam dari kata adulam itu gua, waktu itu ada Daud melayani orang-orang yang seperti ini, yang tertindas, yang karena hutang mereka lari ke gua Adulam. Itu ceritanya. Yang kedua, ministry itu kan pelayanan. Jadi tergabunglah Jati Adulam Ministry. Cerita yang kedua, kami pakai nama Adulam juga dari sponsor kami yang namanya Pak Johan yang di Kalimantan mendirikan seperti ini. Ketika beliau meninggal, dia titip pesan sama istri, kasihlah kata Adulam. Itu. Oleh karena itu kami tetap eksis, kami ambil kata Adulam juga. Jadi namanya menjadi Jati Adulam Ministry. Ministry itu karena saya kan guru Inggris, kasihlah adalah setidaknya sejarah yang masuk, kami tambahi ministry seperti itu. Nah, kalau buat sahabat BMTV yang belum tahu, ternyata Panti Jati Adulam Ministry ini menampung orang-orang yang ODGJ ya Bu? Iya, ODGJ, orang yang terlantar, orang yang sepuh, jompo, seperti itu. Sampai sekarang sudah ada berapa orang Bu kira-kira? Ada 115 orang. Oh, banyak juga ya. Terus yang di sini stafnya ada berapa Bu? Ada 10 orang. 10 orang merawat 115. Itu apa enggak capek gitu mungkin atau gimana?
Ada yang anak-anak yang sudah sembuh itu ada 10 orang yang bisa membantu kami. Dari mereka yang tidak bisa menjadi bisa itu ada 10 orang. Oh, Kalau berarti staff-staffnya itu dari yang Enggak. awalnya dirawat atau kalau staff khusus memang orang-orang yang sehat. Kalau mereka-mereka yang sakit menjadi sembuh itu ada 10 orang. Oke, wow. Jadi kita yang sehat-sehat ini terbantu oleh karena mereka juga. Oke, jadi memang ada bantuan khusus gitu ya Bu Iya. dari orang-orang tersebut gitu. Betul. Oke, ini menarik nih. Berarti Adula Ministry ini berdiri sejak 2007 20 iya benar ya? Agustus 2007. Oke, 2007 sampai akhirnya menetap di Surakarta. Di Iya. mana nih Bu? Di Alamatnya Kusumo nih, Bu? Dilagan RT 3 RW 11 Joyosuran Pasar Kliwon. Oke, nah kalau Sobat BEM TV yang pengen berkunjung ke sini boleh langsung kunjungi, nanti mungkin akan ditulis sama editor ya alamatnya di sini gitu. Oke, yang berikutnya nih Bu, Bella pengen tanya, kenapa sih memilih untuk membangun pelayanan seperti ini? Kan kalau pelayanan, kita bicara soal pelayanan kan ada banyak sekali ya Bu ya. Kenapa Bu Kristiana ini memilih untuk mengambil pelayanan ini atau memilih pelayanan ini? Ya, kalau secara manusia kami ya tidak memilih pelayanan seperti Oke, ini. Ya, tapi karena memang oleh karena kasih kemurahan Tuhan memang kita diarahkan untuk pelayanan seperti ini. Jadi kita nggak bisa memilih itu. Karena kita melayani kan dari hati. Iya. Ya. Karena hati kami tertarik untuk melayani seperti ini. Bagaimana orang yang tidak bisa apa-apa bisa menjadi mengerti akan dirinya, mengerti akan kalayak kanan kiri, siapa dia, bisa memberikan inspirasi supaya mereka bisa bangkit. Gitu. Kenapa mereka tidak mengerti toh, kok bisa ya ada orang seperti ini ya, seperti itu semula. Tapi gimana supaya mereka itu bisa mengerti akan dirinya, kita arahkan dia kepada Tuhan. Kita support supaya hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Wow, yes. Seperti yang kami lakukan, ada anak dari kebidanan S2 dia. Oke. Itu kami layani 2 bulan yang semula tidak bisa berjalan, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa apa-apa. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dia dilawat, sekarang dia bisa sembuh. Wow. Ya, itu ada di atas. Ya. Wow, luar biasa sekali. Ya, itu Oke. kita harus melayani dengan penuh kasih. Kita harus mensupport. Kita katakan keluarga mereka hanya lewat Tuhan Yesus Kristus mujizat itu terjadi. Iya. Iya. Semua manusia asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mujizat itu terjadi. Amen. Kami katakan, kita tidak memilih orang itu harus beragama Kristen, tidak harus Muslim, tidak harus Buddha, tetapi siapapun manusia di bawah kolom langit, asal mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang itu akan menerima mujizat. Itu yang saya tekankan. Wow. Oke. Berarti ini panggilan dari Tuhan ya Bu ya. Betul. Kenapa akhirnya Bu Kristiana beserta suami mendirikan Adula Ministry ini, Bu? Boleh tanya lagi nggak? Iya. Capek nggak sih Bu? Pernah ngerasain capek nggak sih Bu selama 2007 sampai 2021 nih, 14 tahun Iya. gitu? Nek capek itu capek Mbak. Saya juga pernah mengalami kepenatan, itu pernah terjadi. Misalnya dari bangun tidur kita ngurusi mereka, mandikan mereka. Kadang kita baru bangun sudah mereka berak di tempat, di pakaian kan juga bau kan. Iya. Dulu kan belum ada masker, harus langsung. Akhirnya kami pakai minyak kayu putih. Bagaimana supaya mengatasi? Ya kadang saya muntah-muntah sendiri. Untuk seperti itu, bangun tidur dihadapin seperti itu ya, kadang jenuh kok seperti ini ya Tuhan, tapi ya gimana lagi, kalau mereka sembuh kepuasan tersendiri. Itu yang terjadi. Wow. Oke. Kalau boleh tahu kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang di sini tuh biasanya ngapain aja Bu, dari pagi sampai malam nih? Ya. Dari bangun tidur mereka melek, istilahnya terbuka mata, kita ajak untuk ibadah. Oke, berarti Iya. tiap pagi ibadah? Tiap pagi ibadah, siapapun mereka, kita tidak memandang agama apapun, tetap harus ibadah, itu Oke. wajib. Setelah itu mereka mandi, habis mandi mereka olahraga di sini. Oke. Setelah itu mereka makan pagi,
Terus setelah aktivitas yang lain, ada yang mencuci, ada yang mengepel, ada yang bersih-bersih, ada yang nolongin yang di dapur seperti itu. Setelah itu mereka jam 12 makan siang. Setengah 12 jam makan siang. Selesai makan siang mereka masuk. Nanti jam 3 mereka keluar mandi. Terus beraktivitas seperti biasa, nyantai-nyantai, nyetel TV, nyetel musik, mereka memuji Tuhan, nyanyi-nyanyi di sini. Sampai jam setengah 6 baru mereka makan malam. Oh, makan malam. Iya. Ya. Terus kalau hari Selasa mereka PA, Selasa malam, mereka PA khusus yang cowok. Khusus yang cewek PA-nya hari Jumat. Oh, gitu dibedakan berarti ya, Bu? Iya. Kenapa dibedakan, Bu, kalau boleh tahu? Ya, karena mereka kalau tidak kita bedakan, tidak konsentrasi kepada firman itu. Oh, gitu. Jadi mereka kadang lirik-lirik, oh cewek kayak cantik. Oh, gitu. Masih gitu ya. Oh, iya. Pelan-pelan seperti itu. Berarti yang Dan melayani lebih fokus. Oke, berarti yang melayani juga Cowok. cowok. Iya. Cowok dan cewek gitu. Iya. Oke. Kita bedakan. Bu, di sini ada yang pernah maaf, mengamuk nggak sih, Bu? Terus yang dilakukan sama Ibu dan beserta staf itu gimana? Ya. Menanggapi mereka gitu. Kalau mereka mengamuk secara fisik, kita borgol. Ada yang seperti itu. Satu, kalau ngomong seperti bisa rangkul dulu bisa nggak? Kalau nggak bisa kita bersama-sama untuk memeganginya. Terus satu, dilanggar harus diborgol. Kalau dia memukul temannya atau mengganggu temannya sampai Islam bikin rusak, bikin rusak, itu kita ada sanksi tersendiri. Ya. Terus kalau mereka bisa kita bilangin, kita bilangin. Tapi kalau mereka membahayakan harus kita singkirkan sendiri. Ada yang dirantai. Ada yang seperti ada. Karena ada yang membawa pisau. Ada yang seperti itu. Resikonya gede ya, Bu ya. Resikonya ya. Sebenarnya itu bukan hal yang jahat ya, Sobat BMTV, tapi memang karena mau nggak mau harus digituin gitu ya, Bu ya. Tapi itu berapa lama, Bu? Tergantung mereka. Satu, kalau mereka bisa kita ajak ngobrol, kita ajak ngobrol. Ya. Kemudian kalau nggak bisa kita ajak ngobrol, kita bersama-sama mengatasinya, kita mandikan sampai dia mengerti, minta maaf, harus itu. Jadi benar-benar kita mandikan. Kalau enggak gitu kita selam. Gitu. Tekniknya itu. Ya. Kalau sudah paling parah itu tadi diborgol atau dirantai. Itu alternatif terakhir. Nah, ketika mendengar kayak gini kan kadang orang awam itu kok kayak gitu sih, Bu? Gini. Nah, respon Ibu gimana, Bu, dalam mungkin ada orang yang berpikir kok treatmentnya seperti ini. Nah, gitu kalau Ibu mendengar nih, misal ada respon yang seperti itu dari masyarakat di luar gitu, Ibu gimana? Pernah mereka seperti itu ya, karena berteriak, kok berteriak ini? Mereka datang menyaksikan sendiri. Akhirnya mereka sadar, oh seperti itu ya. Nah, enggak gitu, wah bahaya yang lain ya, bisa dilukai ya. Ternyata kan bisa istilahnya temannya bisa benjol-benjol juga, bisa membahayakan yang lain. Oh harus seperti itu ya, itu mereka. Kak, nyuwun permen karete. Bu, adek niki lho nyuwun permen karet terus. Aja dikeki, Kak. Goro-goro ora sengaja ngelek permen karet dadi mondok ning rumah sakit. Ya, ibu ya loh, aku pengen permen karet, Bu. Bu, nek kowe dadi aku piye? Ya wegah, Bu. Aku sampeyan yo sampeyan. Durung rampung ling ngomong, Bu. Iki lho, anakku sing cilik ki pengen banget permen karet. Jane yo mesake, tapi kok yo resiko. Lah mbok dikeki to, Bu. Lah kae mondok ning rumah sakit suwe lho, Bu. Trauma aku dadian. Dadi wong ki mbok kaya aku ngene lho, Bu, solutif. Kae lho, ning Jalan Dr. Sutomo Solo ana es Bangjo, dodol es permen karet. Wes, ra perlu wedi neh. Iki nek dilek, ngelake dadi ilang dan ra mungkin mlebu rumah sakit. Malah rasane kaya mlebu ning kolam renang, Bu, saking segere. Nyat sampean iki pancen. Oh yeah. Hadir di kota Solo, pelepas dahaga dan pemuas rasa lapar. Es Bangjo menghadirkan es abang,
kuning, hijau dengan rasa permen karet, Thai tea, dan green tea. Harganya ramah sama kantong loh. Semua makanannya di bawah 10.000. Murah kan? Tunggu apa lagi? Segera merapat ke Es Bangjo yuk! Di Jalan Dr. Sutomo nomor 19, Penumping, Lawean, Surakarta. Alamat Es Bangjo juga tersedia di Google Maps. Es Bangjo, sahabat dompetku. Iklan ini dipersembahkan oleh Berita Mujizat TV. Oke, kita bicara lagi soal respon masyarakat ya Bu ya. Tadi ada sedikit distract tapi it's okay karena memang ya apa adanya nih kita gitu kan. Nah, tadi kita bicara soal respon masyarakat ketika mendengar nih mungkin kok treatmentnya di Panti Jati Adula Ministry itu kok terlalu ekstrim nih. Nah, mungkin kan orang masyarakat di luar sana kan nggak ngerti kan Bu. Nah, kalau Ibu bisa menanggapi respon-respon dari masyarakat seperti itu gimana Bu? Ya mengalir aja lah secara alami aja kami. Kami menerangkan orang seperti itu kadang di luar nalar kita. Saya bilang gitu. Kalau kami mengajari mereka, kami mandikan, kami selam, seperti itu pelayanan kami. Dan kami pun nggak secara alami ya. Terus kedua, kok diborgol toh Bu? Kita lepaskan kadang biar ngerti ya kenapa diborgol. Mereka langsung lari ya. Jadi mereka ngerti, oh ternyata seperti ini ya. Kadang mereka tuh langsung tiba-tiba mencium seperti itu. Kadang-kadang langsung melintir seperti itu. Mereka kan lihat sendiri seperti itu loh Bu. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai mereka merusak barang-barang, merusak temannya, menghajar temannya, kita borgol, harus kita rantai seperti itu. Tapi jadi, pun enggak kok kita biarkan, tapi tetap kita kasih makan. Waktunya dia istilahnya mau ke belakang kita kasih. Setelah selesai baru kita harus kita awasi seperti itu. Jadi ekstra di sana ya Bu ya malahan ya. Jadi buat sobat BMTV di luar sana ya orang-orang atau yang pelayanan di tempat ini itu memang harus kerja lebih ekstra nih. Jadi kadang ketika ada treatment seperti itu ya kalian harus berkunjung langsung ke sini supaya ngerti gitu loh keadaannya di sini seperti apa, orang-orangnya seperti apa ya. Jadi kayak jangan judge dari covernya gitu loh, jangan judge dari luarnya gitu, tapi kalian harus masuk ke dalam dulu ya Bu ya. Masyarakat tuh harus datang dulu biar kalian ngerti nih kenapa treatmentnya seperti ini gitu, karena memang kita nggak bisa mengontrol apa ya tindakan ya Bu ya, tindakan dari orang-orang ODGJ ini yang memang kadang tiba-tiba dan terlalu ekstrim gitu bisa dibilang gitu ya Bu ya. Berarti tapi ada respon masyarakat yang positif nggak sih Bu mengenai Panti Jati ini? Ada. Seperti apa Bu? Kalau mereka misalnya ya, mereka melihat ada orang seperti itu kan di jalan tuh, mereka segera telepon kami. Kadang-kadang gitu? Kadang-kadang mereka malah panggil kepada Satpol PP, diantar ke sini. Mereka itu loh dibawa ke panti aja itu, gitu. Panti Adulam, mereka sudah mengenal seperti itu. Kadang-kadang juga mereka kadang membawa Bu. Dari takmir masjid itu ada datang 5 orang. Bu ada orang seperti ini di masjid Bu. Mereka kadang berak, kadang kencing waktu mau seperti itu. Terus gimana ya Bu dibawa sini ya? Iya siapa yang bertanggung jawab? Ya kami semua fotolah dengan kami. Misalnya ada apa-apa kami menghubungilah mereka seperti itu. Ada itu. Ada dari gereja juga karena mereka kontrak di suatu tempat selalu berkelahi sama yang punya kos karena memang orang seperti ini kan kita harus ngerti. Akhirnya oleh gereja dititipkan ke sini. Gitu ya seperti itu. Berarti memang tetap ada yang positif juga nih gitu yang memang mengerti bahwa panti ini bisa bertanggung jawab nih, bisa nih langsung dibawa ke sini juga gitu. Kalau memang ada orang-orang di luar sana, jangan sampai malah berkeliaran di luar juga gitu ya Bu ya. Langsung aja dibawa ke sini gitu. Bu, saya juga mau tanya, suka dukanya ketika perjalanan 14 tahun ini membangun, merintis dan merawat orang-orang di sini, apa aja Bu ceritanya Bu? Kalau sukanya tuh kalau kami dipukul. Kenapa kok suka? Ya, kalau dipukul kan kami bisa mengejar mereka,
mengajak mereka, kenapa kok bisa marah, itu loh sukanya di situ. Akhirnya mereka bisa cerita. Harus kita dari, kalau mereka mau mukul sini harus kita tangani kan, langsung kita tanyain kenapa kok marah, ada apa. Akhirnya kan mereka kadang bercerita. Asal kita treatmentnya sebagai seorang ibu, mereka nanti akan ngomong. Kita sebagai seorang bapak akhirnya bisa mereka ngomong seperti itu. Itu yang sukanya ya, Bu? Ya. Dukanya itu Unik kalau ya sukanya. dukanya itu kalau mereka nggak sembuh-sembuh, terus kita mau makan tidak ada yang bisa makan, itu dukanya. Terus yang kedua, kalau diusir masyarakat kan kita harus pindah-pindah. Kalau kita sendiri kan tidak apa-apa pindah, kontrak kan nyaman. Tapi kalau anak-anak yang kita bawa kan repot juga. Iya sih ya, Bu. Seperti ada 115. Iya. Oke. Ini yang menarik nih poinnya Bella dapat. Ketika kita nge-treat orang-orang sebagai bapak atau ibu, hatinya itu akan sampai gitu ya, Bu ya. Betul. Mereka tetap bisa merasakan karena mereka juga punya perasaan ya, Bu ya. Betul. Mungkin mereka nggak bisa mengontrol nih tindakan mereka seperti apa, ucapan mereka seperti apa, tapi ketika kita nge-treat mereka dengan hati seorang bapak, hati seorang ibu, mereka akan kena hatinya. Betul. Gitu ya, Bu ya. Itu jadi pelajaran berharga juga nih buat kita semua gitu kan, karena memang nggak cuma nge-treat orang-orang ODGJ tapi semuanya ya, Bu ya. Betul. Semua orang Semuanya. ketika kita punya hati ini nih, hati bapak nih, hati ibu nih, langsung deh kena gitu. Dan kita apa ya, keterbukaan tuh jadi lebih mudah gitu ya, Bu ya. Oke. Kasih itu loh yang luar biasa. Kasih yang luar biasa. Kasih yang dari Bapak kita terapkan, mereka juga kita bawa kepada firman. Oke. Kita ajak untuk selalu mendengarkan firman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran karena iman Kristus. Itu kita arahkan, terus kita bilangin apa yang ada di dalam firman, itulah yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita berfirman, kita mendengar firman tentang Yesus Kristus, kita harus bisa mengakui bahwa hanya Yesus itu juru selamat. Dan kita harus berani bertindak, kita harus menyatakan, harus berani mengucapkan hanya Yesus Kristus yang mampu mengubahkan, yang mampu menyembuhkan. Mereka harus berani mengungkapkan, berani mengucapkan, itu akan ada keubahan. Kalau mereka tidak mau mengucapkan, hanya cuma begini aja, nggak mau mengatakan amin, nggak ada tindakan iman, itu pun tidak akan terjadi. Iya, itu benar ya. Amin ya. Iya dan amin. Itu harus tadi. berani mengatakan amin. Wow, luar biasa sekali. Ini pesan nih buat sobat BMTV ya, dimanapun kalian berada juga. Kita belajar banyak gitu kan dari Bu Kristiana ini dengan Panti Jati Adulla Ministry gitu ya. Dan yang terakhir, Bu, sudah yang terakhir aja nih, pesan nih, Bu, untuk orang-orang di luar sana gitu yang mungkin menyepelekan pelayanan seperti ini, atau mungkin menyepelekan orang-orang ODGJ dan sebagainya. Mungkin Ibu bisa memberi pesan untuk mereka. Ya, untuk orang-orang yang di luar, kalau ada orang yang terlantar atau orang yang ODGJ itu jangan takut, tapi berilah hati kasih. Kalau mereka, kita lihat mereka, kasihlah makan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Tapi lakukan yang terbaik, jangan melakukan yang tidak baik. Tapi lakukan yang terbaik, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat orang seperti itu, memang perlu pakaian, kita kasih pakaian. Kalau kita mau mendekati mereka dengan kasih, pasti mereka ngerti, karena mereka manusia. Ada rasa untuk dicintai, ada rasa untuk memiliki, ada rasa untuk dilindungi, ada rasa untuk diberikan keamanan. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita memberikan kasih itu, seperti tindakan, memberikan makanan, ayo diajak mandi misalnya seperti itu. Kita mengajaknya pun harus dengan penuh kasih. Kita mengajaknya nggak harus langsung membentak, tapi dengan hati kasih, orang itu akan mengerti. Jadi setiap kita melakukannya dengan penuh keyakinan, penuh dengan kasih, pasti orang akan menanggapi, walaupun orang ODGJ pun mereka akan mengerti. Itu yang harus kita lakukan. Kalau memang ada orang yang terlantar, kita ajak ngobrol dulu bagaimana kok bisa terlantar. Akhirnya mereka akan mengerti kesulitan. Setiap manusia itu punya kesulitan, tetapi kita bisa mengatasi kesulitan itu kalau kita memberikan dengan penuh kasih. Itu yang harus kita lakukan. Wow, kuncinya itu ada di kasih ya, Bu. Betul. Ya? Kembali lagi ke kasih Tuhan, kasih mula-mula ya, itu akan jadi
dasar nih untuk semuanya supaya apa ya bisa tersampaikan ke orang lain. Apa yang kita bagikan itu juga akan lebih powerful gitu ya Bu ya. Ini nih pesan buat kita semua juga gitu ya. Dan mungkin buat sobat BMTV yang pengen nih Bu datang atau berkunjung ke sini bisa menghubunginya lewat apa nih Bu? Lewat email ada, bisa apa nih? kemudian Boleh nomor telepon ada. Oke, nanti mungkin bisa dituliskan ya Bu nanti. Iya. Kami minta biar nanti ditempelin sama editor gitu ya Bu ya. Nanti langsung hubungin aja kalau pengen berkunjung ke sini gitu kan, tanya-tanya kegiatannya seperti apa atau mungkin berkunjungnya di jam berapa, kalian langsung aja hubungin di nomor di bawah ini ya nanti editor ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu karena sudah mengizinkan kami dan tadi kami juga sudah mengambil gambar juga, nanti Sobat BMTV juga bisa nonton gitu kan kegiatan di sini ketika makan siang kalau nggak salah ya. Iya, terima kasih sekali lagi. Maaf kalau ada banyak salah kata juga Bu dari kami, perbuatan juga gitu. Tapi sekali lagi terima kasih, kami boleh belajar banyak di sini gitu kan, melihat kegiatan dari Ibu dan staff-staff yang lain gitu kan, bagaimana hatinya luar biasa sekali untuk mengasihi orang lain yang istimewa bahkan gitu ya Bu ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk Sobat BMTV, sampai ketemu lagi di ngopi-ngopi selanjutnya. Halo Bu, dengan Ibu siapa? Saya Bu Tini, di sini biasa dipanggil Bude. Oh Bude, oke. Biasanya kegiatannya kalau di sini ngapain? Saya kalau fokusnya masak sebetulnya, cuman kan karena tenaga kami di sini juga terbatas, jadi mau nggak mau turun juga melihat anak-anak. Bu, kenapa sih Bu kok mau untuk terjun dan pelayanan di tempat ini gitu? Kenapa? Semuanya secara nggak disengaja Mbak. Ya karena dulu COVID, saya ke dinas, karena sudah nggak punya tempat tinggal, kebetulan ketemu Pak Robert. Nah kebetulan tukang Robert, Pak Robertnya, tukang masaknya lagi sakit, yang bantuin saya dibawa ke sini. Kebetulan saya kan juga pernah ngalami kerja di panti jompo. Akhirnya saya sama anak-anak di sini yang awalnya masak sedikit demi sedikit kan kami belajar terjun juga ke sini. Ya udah terbiasa juga. Oke, wow. Jadi dimulai dari hal yang nggak sengaja gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sekali lagi sudah sharing gitu Bu. Terima kasih. Oke, halo Mas, dengan Mas siapa? Dengan Mas Trimajaya Zega. Oke, dari mana Mas asalnya Mas? Dari Nias. Oh, dari Sumatera Nias. Utara, ya. Oke, kenapa kok bisa ada di sini nih Mas di Adula Ministry ini? Ceritanya gimana? Awalnya itu saya sekolahnya di Colomadu, terus lulus SMA saya langsung lanjut kuliah di Universitas Said, ambil jurusan psikologi. Terus setelah 2 semester saya cari-cari tempat pelayanan karena sekolah saya itu dulunya juga awalnya sekolah menengah teologi Kristen, jadi bagian pelayanan gitu. Jadi setelah saya pengen pelayanan, saya cari-cari tempat pelayanan. Kebetulan teman saya ada yang pelayanan di sini juga, tapi sekarang udah pergi. Saya coba call, chatting, terus saya bilang sama dia ada tempat pelayanan di sana enggak. Terus setelah dibilang ada, kalau boleh kamu gantikan saya di sana di Panti Jati Adula Ministry. Terus setelah saya dapat nomor pimpinannya, saya langsung telepon, terus saya langsung kesini gitu. Nah setelah sampai di sini, pimpinan nanya kamu ngapain di sini, kamu pengen kerja di sini apa bagaimana? Terus saya bilang karena sudah niat dari dulu sih mungkin ya panggilan gitu kan, panggilan untuk pelayanan. Karena dari dulu juga waktu SMA itu saya juga pengennya pelayanan. Jadi setelah dapat pelayanan di sini, saya bilang sama pimpinannya Pak Robert, saya di sini terus terang aja saya pengen pelayanan karena tempat ini juga pelayan di sini juga kan melayani orang-orang yang dalam gangguan jiwa. Kebetulan juga jurusan saya psikologi. Nah, karena satu arah dengan jurusan saya, prodi saya mau ngambil pelayanan di sini ya. Berarti karena panggilan ya Mas? Iya, betul. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Iya, Jaya karena sama-sama. sudah sedikit sharing nih sama kita gitu. Iya, oke siap. Maaf Pak, dengan Bapak siapa? Saya Pak Surono, saya kebetulan ketua RT di sini, sekaligus juga humas di Panti Adulam ini. Oh, jadi humas juga di Ya. sini. Oke.
Saya lebih ke media sosialnya sih. Oke. Pak, tadi kan kita sudah mengambil gambar dari Mbak Febriana nih. Dia sedang membacakan puisi gitu. Iya. Kalau boleh tahu ada cerita nggak sih Pak di balik Mbak Febriana ini? Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit. Febriana ini asalnya dari Karanganyar. Dia sudah melanglang buana di beberapa tempat, khususnya di pesantren. Iya, karena menurut orang tuanya, Ana itu dulunya seorang perawat. Dia kawin muda ya. Di tengah perjalanan pada saat anaknya lahir, suaminya pergi. Kemudian sudah berjalan lama, anak jatuh cinta dengan orang lain. Nah, yang jadi persoalan di sini mantan suaminya tidak ikhlas kalau anak itu dimiliki orang lain. Akhirnya dengan berbagai cara dibuatlah anak menjadi seperti ini. Itu cerita yang kita dengar dari orang tuanya. Orang tuanya sudah putus asa, sudah beberapa tempat supaya anak ini proses penyembuhan, tapi ternyata sampai terakhir di sini memang anak belum ada kemajuan. Nah, tapi di Adulam ini puji Tuhan, anak sudah mulai menampakkan hasil yang signifikan. Ini khususnya 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir ini kondisi fisiknya sudah mulai, mentalnya sudah mulai stabil, walaupun sesekali masih kadang kalau diganggu anak-anak masih suka ngamuk sih. Tapi harapan kita seiring dengan perlakuan Bu Kris, keluarga dan yang lainnya kepada Mbak Ana, itu harapan kita Mbak Ana akan segera pulih. Dan kita beri semangat kalau segera pulih, nanti akan kita ketemukan dengan keluarganya, terutama dengan anaknya yang dia sudah mulai kangen. Iya, kangen pasti. Pak, mungkin Bapak bisa kasih pesan nih buat orang-orang di luar sana mengenai Adulam Ministry ini, atau mungkin pelayanan ODGJ. Monggo Pak. Buat masyarakat khususnya Kota Solo dan sekitarnya, Panti Adulam ini adalah panti rehabilitasi mental, menampung jiwa-jiwa yang mengalami gangguan jiwa, dan ini adalah panti yang dikelola oleh swadaya. Jadi ini adalah yayasan yang tidak menginduk kemana-mana, dikelolalah keluarga Robert Nadia dan Ibu Kris. Harapan kami banyak masyarakat yang tergerak untuk datang ke Adulam, karena di sini saat ini ada 96 warga binaan yang kita layani, dan 80% dari mereka tidak punya keluarga. Monggo Bapak Ibu, saudara sekalian bisa untuk datang ke Adulam untuk menengok saudara kita yang ada di sini. Berita Mujizat TV.